Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, Bu Nia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Oh iya, silahkan Bu Nia. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya? Iya Bu, kayaknya agak agak sedikit galau nih Bu. Ada masalah sedikit, Bu Iska bisa membantu? Yang membuat galau Bu Nia itu apa ya? Iya Bu, gini, sebenarnya di sekolah saya, berhubung saya di SD yang baru sih Bu, baru 1 tahun saya di sini, saya mengampu PAI, berarti murid saya tuh dari kelas 1 sampai kelas 6. Lumayan banyak Bu murid saya. Ya, keren Menghafal Bu. eh, eh, menghafal nama satu-satu anak kadang masih ada yang lupa. Tapi ini ada yang mengganjal banget di pikiran saya, Bu Ika. Iya, kalau boleh bercerita silahkan. Mungkin Bu Nia bisa menceritakan kepada saya dan saya mungkin bisa membantu. Ya, saya harapkan nanti saya berbicara dengan Bu Ika, curhat, mendapat solusi, bisa menghilangkan kegalauan di hati ya, Bu Ika ya. Iya Bu Nia, boleh Bu Nia. Iya, Silahkan. ya gini Bu. Gimana Bu Nia? Boleh cerita. Pertama saya ngajar di sini, berarti saya itu mengetahui keseluruhan aktivitas di kelas kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang bikin perhatian saya, mengapa angka keberangkatan siswa setiap hari kayaknya mereka tuh kurang sadar bahwa sekolah itu adalah kewajiban. Jadi dengan begitu mudahnya mereka sering bolos Bu Ika. Kadang tidak ada sebab apa, tidak ada pemberitahuan, tidak ada izin. Itu mereka dengan mudahnya bolos kayak tidak ada rasa apa ya, tanggung jawab, rasa penyesalan meninggalkan sekolah. Begitu loh Bu Ika. Oh iya, kalau saya tangkap berarti ini masalahnya Bu Nia itu sebagian besar peserta didiknya itu suka bolos ya Bu? Iya, betul sekali itu. Oh iya, iya. Gini Bu, kira-kira yang menyebabkan murid-murid Ibu itu suka bolos itu apa Bu? Saya sudah cross check ya. Ini saya sudah mengamati perubahan dari kelas 1, 2, 3 dan sampai kelas 6 yang yang sudah saya perhatikan lah. Saya saya benar-benar memperhatikan tuh di kelas 5 Bu Ika. Itu kan jumlahnya 25 siswa ya Bu Ika. Itu dulu ya, sebelum ini loh, pas ini kan baru kenaikan kelas, sebelum kenaikan kelas Bu Ika, itu yang berangkat sekolah itu cuma 60%, kadang hanya 12 anak yang tidak berangkat sekolah. Jadi cuma 12 anak yang sekolah dari 25. Nanti minggu depannya lagi ada 10 anak. Naik turunnya kayak di atas 10, 8, 10, 11. Jadi kan di hati saya Bu Ika, saya merasa sebagai guru baru di lingkungan yang baru, saya merasa apa saya ini sangat menakutkan, sosok yang menakutkan bagi anak-anak. Padahal saya kayaknya udah cantik ya Bu Ika. Tapi kenapa anak-anak Cantik kok Bu. iya, anak-anak kok kayaknya rasa ingin hadir ke sekolahan itu masih males gitu Bu Ika. Oh, jadi penyebabnya itu karena mungkin males gitu ya Bu ya. Gini ya Bu ya, kalau menurut Ibu, apakah hal itu mengganggu proses pembelajaran Ibu selama di kelas? Karena melihat dari cerita Ibu tadi kan hampir 60%-nya. Dan kalau saya tahu tadi Bu Nia itu menyebutkan pasti 10 anak ke atas itu pasti setiap harinya tidak berangkat. Ya, Gitu itu Bu? kalau ya itu kalau di mapel saya. Nah, di mapel Iya, saya. iya. Kalau boleh tahu apakah di kelas yang lain
selain mapel yang dipegang Bunia, guru kelasnya itu mengetahui hal tersebut, Bu? Iya gini, saya kan memang guru mapel Bu Ika. Saya sudah berusaha mencari informasi khususnya kalau di sekolah saya langsung menghubungi ke guru kelas masing-masing. Di kelas 1 pun saya menghubungi kelas 2 dan seterusnya saya menghubungi ke kelas wali kelas masing-masing. Yang ini saya di kelas 5 ya, yang sangat saya amati di kelas 5 ini saya sudah menghubungi guru kelasnya. Saya tanya apa hanya di mapel saja saya ajakah ya Bu yang tidak berangkat? Saya melihat absensi daftar kehadiran anak sama Bu, ternyata sama. Tidak hanya di mapel saya. Jadi dari diri saya ada agak tidak sedih banget lah, tidak down banget. Tadinya kan saya merasa down banget. Apa saya sosok sebagai guru yang menakutkan atau gimana lah masa murid banyak yang bolos kan punya perasaan begitu Bu Ika sebagai guru baru di sini pengen merangkul anak-anak itu belum belum mampu rasanya saya belum mampu tapi kenyataannya semua dari wali kelas menjawab memang anak-anak di sini rasa tanggung jawab untuk sekolah itu masih masih minim banget Bu Ika begitu Oh Bu ya, Ika. berarti di sini wali kelasnya atau guru kelasnya sendiri sudah tahu ya Bu ya, kondisi di kelas itu seperti apa. Ternyata memang anak-anak itu saja yang mungkin sering membolos. Selain dari Bunia selaku guru mapel mendekati secara personal pada siswa tersebut. Pernah ada Bu? Pernah Bu, itu sudah Ya, pernah. sekedar tanya-tanya, mencari tahu kira-kira kenapa kok jam pelajaran Bunia, jam agama itu mereka suka membolos. Bisa Iya Bu, diceritakan, Bu? ya. Tentunya udah saya gali dari anak-anak, saya dekati anak-anak yang tidak, yang sering bolos lah di mapel saya khususnya. Itu udah saya dekati dari hati ke hati sambil bercanda lah biasa kalau waktu istirahat anak-anak saya dekati biar kayaknya nggak tegang banget Bu Ika. Jadi tidak saya panggil ke ruang sekolah ruang guru enggak saya sambil mereka maem jajan saya di sampingnya tak ajak ngobrol kenapa kemarin nggak berangkat jawabannya bervariasi Bu Ika ada yang kesiangan ada yang males kadang yang anehnya lagi kalau tetangga atau saudaranya tuh ada punya hajat sedikit loh Bu Ika kayak di kampung kan potong ayam mungkin buat selamatan itu mereka bisa bikin alasan nggak berangkat sekolah karena apa mbah motong ayam bikin selamatan bu guru kadang jawabnya begitu jadi di sini kayaknya orang tua pun itu perlu 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 memperhatikan anak-anaknya itu sudah pernah saya lakukan Bu Ika pendekatan kepada anak-anak. Oh iya, usaha Bunia bagus ya, sudah melakukan pendekatan, mencari tahu secara pribadi kondisi anak ini alasannya seperti apa. Bagus Bunia. Untuk yang pertama, tadi kan disebutkan bahwa apa namanya penyebab salah satu murid Bunia yang tidak masuk atau membolos itu kan kesiangan. Cara Bunia untuk apa namanya menasehati murid tersebut supaya tidak kesiangan itu bagaimana Bu? Ya saya gini, kalau kesiangan saya tanya dulu, penyebabnya kesiangan itu apa? Kadang ada yang suka begadang, Bu. Ini kan kayaknya HP sudah mulai masuk ke kampung juga, Bu. Ada yang main FF gitu online. Ada. Kadang ada yang katanya ngaji sampai malam. Di sini kan ada dekat pondok pesantren juga ikut ngaji. Katanya begitu. Ada yang cuma bergadang aja nanti kesiangan ibunya udah pergi sekolah ibunya pergi kerja dibangunin awalnya tidak bangun ibu bapaknya udah kerja jadi tidak ada yang bangunin itu sudah yang alasannya hanya sekedar kesiangan tidak ada yang bangunin sampai saat ini alhamdulillah sudah ada perubahannya Bu Ika pendekatannya jadi tidurnya diawalin bergadang-bergadang dikurangi biar tidak
kesiangan. Itu sudah ada perubahannya yang alasannya karena kesiangan itu tadi. Oh iya, alhamdulillah berarti kan sudah ada perubahan dari diri murid tersebut ya, Bu, ya. Iya, Kemudian tadi ada penyebab lain, kalau tidak salah dengar itu katanya siswa yang bolos ini suka males ya, Bu. Malesnya iya. itu kenapa ya, Bu? Ya, karena malesnya ya saya tanya, malesnya kenapa? Ada yang sebagian jawabannya gini, saya nggak suka karena pelajaran apa agama, karena saya tidak Mhm. TPQ. Kadang kan kalau agama kan cenderungnya ada bacaan huruf hijaiyah, kalau di kelas tinggi kan Iya, sudah ada mhm. tajwid. Bayangan pelajaran tajwid walaupun itu sedikit cuma hukum nun sukun, mim sukun, kalau mereka tidak tahu alif batasa dan seterusnya itu kan susah banget sih Bu. Ada momok yang begitu ya sudah saya jangan takut nanti belajar bersama-sama. Ya udah saya ituin bahkan udah saya buka kalau habis sekolah kan pulang jam 12 sholat duhur bareng-bareng siapa yang mau ngaji atau baca itu jilidnya boleh sama Bunia. Itu berjalan beberapa ya hanya anak-anak yang sudah bisa baca, malah anak yang begitu belum terbuka. Begitu Bu Ika. Oh iya. Berarti tinggal usaha sedikit saja Bu Nia, dipancing motivasinya supaya lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Bu Nia. Ya bagus usahanya Bu Nia. Saya juga ingin sih pendekatan kepada orang tua juga Bu Ika. Itu juga sudah pernah saya lakukan dengan orang tua juga. Karena kalau anak saja kayaknya kurang maksimal. Jadi saya mempunyai inisiatif dari bulan kemarin sebelum kenaikan kelas pembagian rapot saya minta waktu kepada wali kelas ya saya minta di kelas 5 itu memang peserta didik yang di situ yang saya anggap data apa kehadirannya perlu ditangani dengan serius menurut saya jadi saya minta waktu kepada wali kelas sebelum beliau mendahului saya minta waktu sebentar untuk memberi pengarahan kepada orang tua intinya saya kepingin orang tua juga mendukung kehadiran anak-anak di sekolah begitu Bu Ika. Iya, luar biasa, Bu. Jadi di sini kan memang perlu adanya koordinasi, tidak hanya dengan guru kelasnya sendiri, orang tua juga perlu dilibatkan. Memang tujuannya itu supaya anak itu lebih disiplin waktu gitu ya, Bu ya. Ya, untuk rencana yang sudah sampaikan tadi itu apa? Supaya kegiatan-kegiatan tadi bisa berjalan sesuai komitmen awalnya. Saya akan selalu mengingatkan anak-anak agar selalu semangat berangkat sekolah dan tidak lupa mengingatkan kepada orang tua juga untuk selalu mendukung anaknya tetap berangkat ke sekolah dan menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak Ika. Oke, alhamdulillah. Jadi Bunia luar biasa ya kerjasamanya keren. Orang tua juga dilibatkan. Nah, untuk kegiatan yang sudah Bunia rencanakan tadi, mungkin Bunia itu butuh dukungan dari siapa saja kira-kira supaya berjalan lebih efektif. Saya sudah berkoordinasi tentunya yang pertama saya berkoordinasi dulu dengan wali kelas. Wali kelas sudah Ya. saya satu suarakan. Terus saya menghadap kepala sekolah juga minta dukungannya agar beliau ketika upacara bendera selalu mengingatkan untuk anak-anak semangat belajar dan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua anak sendiri. Begitu, Bu. Oh iya. Iya. Semoga nanti bisa dilaksanakan secara konsisten ya Bu. Terus berlanjut Amin. upaya Bu Nia itu menghasilkan hasil, kemudian bisa paling tidak mengurangi dulu jumlah siswa yang banyak Iya, bolosnya sampai akhirnya nanti sebagian besar murid itu bisa mengikuti pelajaran dan rajin untuk pergi ke sekolah. iya, Ya, begitu Bu luar Ika. biasa. Keren Bu Nia. Iya, Nah, iya. iya, sepertinya langkah yang Bunia ambil itu
akan berdampak positif. Saya doakan bisa sesuai keinginan Bu Nia. Nah, Amin. ternyata seru sekali Bu Nia ceritanya. Tanpa saya sadari ternyata di sini Bu Nia sendiri yang sudah menemukan solusi dari murid Bu Nia yang suka membolos tadi. Bu Nia yang mencari solusi, saya hanya mendengarkan Bu Nia. Iya. Semoga apa yang Bu Nia harapkan bisa tercapai. Iya Bu Ika, terima kasih juga. Tidak terasa kayaknya yang tadinya kayaknya beban banget, saya berat banget. Saya mau curhat sama siapa gitu setelah saya utarakan, ternyata udah lega sekali Bu Ika. Terima kasih ya Bu Ika atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Nia. Berarti untuk perasaan hari ini sudah lega ya Bu ya, sudah Ya, plong, nggak long mengganjal tinggal seperti tadi. ya tinggal Iya, konsisten saya Bu Ika untuk melanjutkan iya, perjuangan saya. Oke. iya. Ya Semangat udah Bu terus ya Ika. Bu Nia. Oke, terima Ya, kasih atas waktunya Bu Ika. iya sama-sama Bu Assalamualaikum Nia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, apa kabar? Lama tidak jumpa ini. Iya Bu Nia, tiba-tiba ke sini. Alhamdulillah saya baik Bu. Tapi mohon maaf sebelumnya ya Bu, saya ingin menemui Bu Nia karena ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Bu Nia. Oh, boleh, boleh Bu Ika. Kayaknya mengganjal banget Bu Ika. Monggo, monggo. Iya, ada sesuatu yang mengganjal memang Bu, setelah saya tadi ngajar di kelas, itu ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Bu Nia. Ndak apa-apa nggih Bu? Ya, monggo dengan senang hati Bu Ika. Iya. Gini Bu, tadi saat saya ngajar di kelas 2 itu rasanya kok kayak nguras energi banget Bu. Karena tadi ada beberapa siswa saya, murid saya itu yang tidak membawa buku pelajaran Bu. Sehingga mereka itu banyak banyak di antara mereka itu yang mengganggu teman sebelahnya. Jadi ikut nyimak dan buat gaduh di kelas Bu. Oh, gitu ya. Itu Itu yang sebagian buat saya anak bingung. atau ada banyak anak itu Bu Ika? Itu kalau tadi pagi itu ada sekitar 8 anak Bu, yang tidak membawa buku. Iya. Tapi kalau setiap hari begitu kan tidak enak banget ya mengganggu pelajaran yang anak-anak yang lain ya, Bu Ika. Iya Bu, mengganggu sekali karena saat saya menjelaskan materi, itu mereka kan ndak bisa fokus ya Bu ya, karena Iya. ndak ada buku yang disimak gitu kan. Akhirnya mengganggu konsentrasi sama perhatian, murid yang lain, gitu Bu. Bu Ika sudah mendekati anak itu, coba usaha Bu Ika menggali kenapa anak-anak tidak membawa buku. Mungkin mereka kan punya alasan ya Bu Ika. Kira-kira alasan mereka apa Bu Ika tidak membawa buku? Iya, tadi saat jam istirahat itu saya berusaha panggil, saya minta waktu dari mereka, 8 anak tadi kan Bu. Itu setelah Iya. mereka jajan, saya panggil ke kelas untuk sekedar berbincang-bincang, saya tanya satu persatu. Ternyata dari 8 anak itu macam-macam Bu alasannya. Kenapa mereka tidak bawa buku. Ada yang bilang, lupa Bu, saya tidak jadwal. Ada yang karena tidurnya kemalaman, ada yang males jadwal, katanya tuh males jadwal Bu, males bawa buku. Iya. Kemudian ada yang itu Bu, bukunya ketinggalan di kelas katanya. Itu saya, kok buku bisa ketinggalan di kelas gitu. Itu penyebabnya banyak Bu, jadi beragam dari 8 anak itu. Terus selama ini sudah ada usaha apa Bu Ika untuk mengatasi anak yang selalu lupa membawa buku itu? Sudah ada usahanya apa belum Bu Ika? Untuk usaha, kalau beberapa anak itu sudah Bu. Yang pertama memang saya menasehati mereka. Tolong kalau ke sekolah itu buku peralatan sekolahnya untuk dicek.
Terus yang kedua, kalian itu boleh minta bantuan orang tua untuk menjadwal buku apa saja yang perlu dibawa ke sekolah. Itu setiap hari sudah saya sampaikan seperti itu, Bu. Tapi ya tetap aja di hari-hari itu masih ada satu dua anak mungkin yang tidak membawa buku pelajaran secara lengkap. Itu. Terus usaha yang lain apa cuma usaha Bu Ika, cuma pendekatan kepada anak saja? Kebetulan tadi kan Bu Ika mengajar di kelas rendah. Jadi Iya. anak-anak kan belum begitu mandiri. Tentunya ada faktor yang Bu Ika libatkan nggak di kasus ini, Bu Ika? Oh, iya Bu, setelah saya tadi mencari tahu penyebab anak tersebut kenapa lupa jadwal, itu saya konfirmasi langsung ke orang tuanya, Bu. Saya inisiatif lewat WA sama telepon. Saya tanyakan, ternyata beberapa orang tua murid tersebut itu ada yang bilang seperti ini. Maaf Bu, itu sebenarnya anaknya sudah jadwal, tapi ternyata bukunya ketinggalan di meja belajar. Ada yang juga orang tuanya yang bilang, maaf Bu, karena saya pulang sampai malam, jadi kurang memperhatikan anak. Seperti itu Bu. Kalau ada orang tua yang pulangnya sampai malam, emang ibunya kerja apa itu Bu Ika? Sudah ada. Kalau Kalau di tempat saya, kebanyakan itu orang tuanya bekerja di kayak gudang gitu loh Bu, PT-PT gitu. Jadi memang berangkatnya mereka itu pagi sekali, jam 5 pagi itu mereka sudah berangkat, pulang itu sampai larut malam. Kadang-kadang anaknya sudah tidur. Anaknya sudah tidur ya Bu. Mm-mm. Untuk merespon anak-anak yang biasa tidak membawa atau menjadwal pelajaran Bu Ika, langkah konkret apa yang sudah Bu Ika lakukan untuk mengurangi lah, untuk mengatasi permasalahan Bu Ika ini yang sudah Bu Ika lakukan? Oh iya, terus setelah mendengar jawaban dari orang tua mereka tadi, langkah saya berikutnya ini Bu, saya punya rencana nanti pengen setiap pulang sekolah itu saya akan mengumumkan jadwal untuk hari berikutnya. Jadi saya akan menyampaikan untuk jadwal misalnya ini hari Kamis. Nah, pulang sekolahnya saya sampaikan anak-anak besok hari Jumat jadwalnya ini. Jadi harapannya supaya mereka itu sampai rumah langsung ingat dan menyiapkan untuk jadwal besok pagi. Kira-kira langkah ke depannya yang akan Bu Ika lakukan secara konsisten untuk anak yang spesial ini? Apa langkah-langkah Bu Ika? Iya, untuk anak ini sendiri memang saya sendirikan, Bu. Itu saya mencoba mendekatinya setiap hari itu saya cek buku apa saja yang dibawa, pembelajarannya di rumah seperti apa, itu saya tanya terus tiap hari supaya saya itu tahu perkembangan dia selama di rumah maupun di sekolah. Saya juga kadang gini, Bu, saat lihat tasnya itu ada buku yang masih bercampur. Nah, itu Ya. saya ingatkan untuk memisah-misah buku. Kadang ada buku yang nggak ada namanya, nggak ada pelajarannya, itu saya inisiatif tak tulis sendiri Bu, supaya anak ini tuh tahu. Nanti kalau dia tahu bisa membedakan, harapan saya itu nanti dia bisa menjadwal secara mandiri meskipun masih kelas 2. Itu. Iya. Jadi dari percakapan dari awal hingga akhir ini Bu Ika sudah mempunyai solusi ya ke depannya untuk anak-anak. Di situ ya Bu Ika ya. Yang Iya ya Bu, nggak terasa ya, kok saya yang ngasih solusi ya Bu ya, iya iya. iya sudah terasa ke depan kita sudah pokoknya itu menjadi ujian Bu Ika mengajar di kelas rendah yang memang membutuhkan kesabaran apalagi kalau ada wali murid yang kurang kurang kompromi dengan kita itu memang sangat-sangat menguras emosi kita. Tapi kita sebagai pendidik jangan patah semangat semangat untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia ya Bu Ika. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya ini sudah lega rasanya menceritakan masalah saya di kelas tadi. Terima Iya, kasih tapi Bunia. iya, tapi itu ternyata dari Bu Ika sendiri. Bu Ika yang mempunyai masalah, saya hanya
memberi pertanyaan sedikit, ternyata jawaban semuanya ada di diri Bu Ika sendiri. Luar biasa Bu Ika. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Nia, mohon maaf Iya, tadi sudah sama-sama. mengganggu waktunya. Saya Iya, izin terima kembali ke kasih. kelas dulu ya Bu. Iya Bu, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.